Sahabatku, mungkin engkau bertanya-tanya mengapa video ini hadir di beranda YouTube-mu. Mengapa di antara jutaan konten, justru narasi inilah yang dipertemukan dengan matamu, dengan telingamu, dengan hatimu, pada waktu seperti sekarang, padahal mungkin engkau tidak berniat menontonnya. Mungkin engkau bahkan sedang mencari hiburan lain. Tapi Allah menuntun jarimu. Allah mempertemukan kau dan video ini karena tidak ada satupun pertemuan yang terjadi tanpa kehendaknya. Dengarkan baik-baik, sahabatku. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang mukmin. Yang kau lihat hari ini, yang tiba-tiba hadir di hadapanmu, yang menyentuh hati dan menggerakkan perasaanmu, semuanya adalah bagian dari skenario Allah. Dan skenario Allah selalu sempurna. Mungkin engkau sedang berada pada masa paling berat dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang menahan sakit yang tidak terlihat oleh siapapun. Engkau tertawa di luar, tetapi menangis di dalam. Engkau tersenyum pada orang lain, tetapi sesungguhnya hatimu penuh beban. Ada hutang yang mengejar, ada masalah yang menekan, ada rasa takut yang engkau sembunyikan. Dunia seperti menutup semua pintunya, sementara dadamu semakin sesak, seakan tidak ada lagi ruang untuk bernafas. Sebagian dari kita tidak takut lapar, tetapi takut ditelepon penagih hutang. Tidak takut hujan, tetapi melihat tagihan yang datang setiap bulan. Tidak takut berjalan jauh, tetapi takut bertemu orang yang pernah kita janjikan sesuatu. Hutang membuat seseorang terjaga semalaman. Hutang menghilangkan senyum. Hutang membuat dada terasa dihimpit batu besar. Dan yang paling menyakitkan dari semuanya bukanlah angka-angka hutang itu, tetapi rasa malu karena tidak mampu membayar. Malu karena merasa gagal. Malu karena janji tak terpenuhi. Namun sahabatku, ketahuilah, Allah tidak menilaimu dari besarnya hutangmu. Allah tidak menilaimu dari kesalahan masa lalu. Allah menilaimu dari niatmu, dari usahamu, dari seberapa keras engkau mencoba untuk bangkit. Dan selama engkau masih berusaha, selama engkau masih menundukkan kepala dan meminta kepadanya, engkau tidak sedang gagal. Engkau justru sedang dibentuk. Hati yang kau punya sekarang adalah hati yang lebih kuat dari sebelumnya. Seringkali kita bertanya dalam hati, kenapa hidupku berat ya Allah? Mengapa harus aku yang menghadapi ini? Mengapa doa-doaku belum juga engkau jawab? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah. Itu bukan tanda lemahnya iman. Itu tanda bahwa hatimu masih hidup. Tanda bahwa engkau masih berharap. Allah tidak pernah marah hanya karena engkau bertanya. Allah tidak pernah menjauh hanya karena hati sedang gelisah. Justru ketika engkau merasa lelah, ketika engkau merasa tidak mampu lagi, saat itulah Allah ingin engkau kembali mendekat. Karena terlalu sering kita percaya bahwa kita mampu mengatur segalanya, terlalu sering kita merasa kuat, terlalu sering kita berpikir bahwa semua bisa diselesaikan dengan tenaga, akal, dan rencana kita sendiri. Maka kadang Allah mengirimkan satu ujian, satu kesempitan, satu hutang yang terasa berat, bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengingatkan bahwa tanpanya kita hanyalah manusia yang rapuh. Sahabatku, tidak ada doa yang tidak didengar, tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada keluhan lirih yang luput dari perhatian Allah. Tetapi Allah punya waktunya, bukan waktu kita. Kita ingin cepat, namun Allah ingin tepat. Kita ingin selesai sekarang, tetapi Allah ingin engkau belajar dulu, sabar dulu, memahami dulu, agar ketika rizki datang nanti, engkau tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh, dan tidak lupa kepadanya. Pernahkah engkau merasakan bahwa rizkimu seperti berhenti mengalir? Engkau bekerja, tetapi uangnya selalu habis. Engkau berusaha, tetapi tidak ada hasil. Setiap peluang yang datang hilang begitu saja. Setiap pintu yang terlihat terbuka ternyata kembali terkunci. Itu bukan berarti Allah tidak menyayangimu. Justru itu tanda bahwa Allah sedang ingin memperbaiki dirimu sebelum memperbaiki keadaanmu.
Allah ingin memperbaiki sifatmu, memperbaiki ibadahmu, memperbaiki hubunganmu dengannya dan dengan manusia. Karena rizki yang baik hanya turun kepada hati yang siap. Maka dengarkan ini sahabatku, di balik setiap kesempitan, selalu ada jalan keluar. Tetapi pintu itu hanya terbuka untuk mereka yang berusaha mengetuknya dari dua arah, usaha dunia dan usaha akhirat. Allah telah mengajarkan kepada Rasulullah sebuah doa yang begitu kuat, doa yang setiap ahli ilmu menempatkannya sebagai salah satu amalan paling cepat mendatangkan pertolongan. Doa itu berbunyi, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika an siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rizki halalmu dari yang haram, dan kayakanlah aku dengan karuniamu dari selain engkau. Doa ini dibaca Rasulullah ketika menghadapi kesulitan. Ulama besar menyimpan doa ini sebagai senjata utama untuk penyempitan rizki. Bacalah setiap selesai subuh dan isya 3 kali dengan hati yang penuh harap. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan satu amalan yang mampu mengubah nasib seseorang, yaitu istighfar. Tidak ada yang memperbanyak istighfar kecuali Allah akan keluarkan dirinya dari setiap kesempitan. Istighfar membuka pintu rizki, pintu kemudahan, pintu keberkahan. Saat engkau merasa buntu, ucapkan Astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali pagi, 100 kali malam. Rasakan perlahan hatimu menjadi lebih lapang, karena dosa-dosa yang menutup pintu rezekimu mulai dibersihkan. Sahabatku, jika engkau benar-benar ingin keluar dari hutang, jangan tinggalkan sholat malam, meski hanya 2 rakaat. Engkau tidak perlu berjam-jam, engkau tidak perlu membaca panjang, cukup bangun 10 menit saja. Angkat tanganmu dan katakan kepada Allah apa yang tidak bisa kau katakan kepada manusia. Doa di waktu itu tidak pernah kembali sia-sia. Tidak ada satupun hamba yang meneteskan air mata dalam sujudnya, kecuali Allah akan mengangkat beban itu satu persatu. Sedekah juga adalah kunci. Jangan tunggu kaya baru sedekah. Justru sedekah yang ikhlas dalam keadaan sempit adalah sedekah yang mampu menggerakkan langit. Tidak harus besar. Berikan roti kepada anak kecil, berikan 1.000 rupiah kepada pengemis, berikan makanan kepada tetangga, berikan senyuman kepada orang yang sedang sedih. Setiap kebaikan membuka pintu rezeki, meski engkau tidak melihat hubungannya secara langsung. Sahabatku, ikhtiar dunia juga harus engkau lakukan. Jangan coba-coba membayar semua hutang sekaligus. Itu hanya membuatmu semakin tertekan. Pilih satu hutang yang paling besar bebannya atau yang paling sering menagih. Fokus lunasi satu itu dulu. Setelah selesai, baru pindah ke hutang berikutnya. Ini adalah cara yang digunakan banyak orang untuk merasakan kemenangan kecil. Setiap hutang yang lunas akan menguatkan mentalmu untuk menyelesaikan yang lain. Kurangi pengeluaranmu selama 40 hari. Bukan pengeluaran kebutuhan, tetapi pengeluaran kecil yang sering kita anggap remeh. Kopi, jajan, langganan aplikasi, makan di luar, barang-barang kecil yang sebenarnya tidak perlu. 40 hari cukup untuk merapikan alur keuangan dan memperbaiki arah hidupmu. Dan selama 40 hari itu, komitmenkan dirimu untuk tidak menambah hutang baru. Jangan gali lubang tutup lubang. Itu bukan solusi, itu perangkap. Jika tidak bisa meningkatkan pemasukan besar, cobalah mencari pemasukan kecil yang berulang. Jual makanan ringan, jual barang bekas, jual skill editing, jual template digital, atau lakukan jasa kecil seperti desain, menulis, atau apapun yang bisa engkau lakukan. Tidak perlu besar, yang penting berulang. Rizki yang kecil tapi rutin lebih stabil daripada pendapatan besar yang jarang datang. Sahabatku, ada kalanya Allah membiarkanmu jatuh agar engkau belajar berdiri dengan cara yang lebih baik. Ada kalanya Allah membiarkanmu merasa sendiri agar engkau tahu siapa satu-satunya tempat kembali. Ada kalanya Allah menutup semua pintu di dunia agar engkau menengok ke arah pintu langit. Kesulitan bukan tanda bahwa Allah membencimu. Kesulitan adalah tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajatmu.
Sama seperti guru yang memberi soal sulit kepada muridnya bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Rasulullah pernah berkata bahwa pertolongan Allah datang bersama kesabaran. Artinya, semakin dekat engkau kepada titik ingin menyerah, semakin dekat pula pertolongan itu. Allah tidak pernah terlambat. Allah tidak pernah diam. Allah hanya menunggu waktu yang paling tepat. Ketika engkau sudah mencoba semuanya, ketika engkau mengaku tidak mampu lagi, saat itu Allah mengirimkan pertolongan dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan. Bisa jadi pertolongan itu datang dari orang asing, bisa jadi dari peluang kecil, bisa jadi dari jalan rezeki yang tidak pernah terlintas dalam pikiranmu. Allah bekerja dengan cara yang tidak dapat kita duga. Tugas kita hanya bersabar, berdoa, dan tetap bergerak. Dan sahabatku, jika saat ini engkau mendengarkan narasi ini dengan mata yang mulai basah, ketahuilah bahwa Allah sedang menyentuh hatimu. Ketahuilah bahwa engkau tidak sedang sendirian. Ketahuilah bahwa tidak ada satupun air matamu yang tidak dihitung oleh Allah. Dia melihatmu, Dia mendengarmu, Dia mengetahui betapa keras engkau bertahan selama ini. Maka jangan menyerah. Jangan berhenti berdoa. Jangan berpikir bahwa hidupmu sudah selesai. Allah bisa membolak-balikan keadaan dalam sekejap. Allah bisa mengganti kesempitan menjadi kelapangan. Allah bisa mengubah air mata menjadi senyuman. Allah bisa menjadikan beban hidupmu sebagai jalan menuju rizki yang lebih besar. Hutangmu bukan akhir dari hidupmu. Masalahmu bukan hukuman. Kesulitanmu bukan tanda kau ditinggalkan. Itu adalah proses. Dan setiap proses yang datang dari Allah selalu berakhir dengan kebaikan. Jika bukan hari ini, besok. Jika bukan besok, minggu depan. Jika bukan di dunia, maka di akhirat sebagai pahala kesabaranmu. Sahabatku, bangkitlah. Lapangkan dadamu. Usap air matamu. Allah bersamamu. Pertolongan itu lebih dekat dari yang kau duga. Teruslah berjalan, teruslah berdoa, teruslah berharap karena doa-doa yang engkau panjatkan selama ini sedang naik ke langit dan Allah sedang menuliskan jalan keluar yang paling indah untukmu. Semoga Allah lunaskan semua hutangmu. Semoga Allah ringankan beban hidupmu. Semoga Allah beri kelapangan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan semoga engkau merasakan ketenangan yang sudah lama kau rindukan. Amin. Ya Rabbal Alamin.